Hey guys, saya Johan dari FPTV. Bersama saya Pak Saifullah, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang. Ya. Apa kabar Pak Kadis? Alhamdulillah sehat walafiat. Oke. Ya, kita langsung aja ke pertanyaan Pak Kadis. Ya, Sekarang ini kegiatan kan belajar mengajar masih secara online nih ya. Betul. Dari sejak bulan Maret lah. Maret ya. Betul. Nah, sejauh ini gimana Pak Kadis? Kendala-kendala yang dihadapi para guru dan murid nih, ya kira-kira. Ya, baik. Terima kasih Pak Johan. Sebagaimana dimaklumi bahwa di masa pandemi COVID-19 ini, kegiatan belajar mengajar di seluruh Indonesia semua dilaksanakan melalui online. Ya. Hal ini dimaksudkan agar kita semua menjaga dan juga menguatkan anak-anak kita agar tidak terpapar virus COVID-19. Di dalam masa pandemi COVID-19 memang kegiatan belajar mengajar ini hampir seluruh Indonesia dibilang mengalami kendala, ya pasti mengalami kendala. Kendala salah satunya adalah ketidaksiapan. Semua bangsa Indonesia bahkan di dunia tidak siap menerima dan juga menghadapi pandemi COVID-19. Tapi alhamdulillahirabbil alamin, dari mulai bulan Maret sampai saat ini kami bersama tenaga-tenaga pendidik selalu berinovasi dan berimprovisasi dalam rangka menyikapi kegiatan belajar mengajar jarak jauh ini. Jadi Dinas Pendidikan dalam hal ini pemerintah Kabupaten Tangerang selalu mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang memberikan arahan dan juga panduan bagi tenaga pendidik untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara jarak jauh. Demikian Pak Johan. Oke, ya. Nah, untuk yang dialami oleh siswa itu sendiri atau gurunya kan artinya memakai kuota nih sekarang ini kan, mereka melalui jaringan internet. Ya. Dari pusat sendiri kan sudah ada bantuan. Betul. Ya Pak Kadis ya. Betul. Nah, itu udah dipantau mereka udah menerima semua atau gimana nih Pak Kadis nih? Ya, alhamdulillah bahwa pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sangat peduli terhadap keberadaan dan juga kondisi pandemi COVID-19 ini, bahwa untuk menyikapi terjadinya proses pembelajaran di wilayah-wilayah khususnya menyangkut kuota pulsa handphone yang dialami oleh orang tua dan juga peserta didik, pemerintah Indonesia sudah mengucurkan bantuan kuota bagi seluruh peserta didik, tenaga pengajar dan juga dosen. Ya. Alhamdulillah itu sudah dikucurkan sejak bulan September. Semuanya alhamdulillah sudah menerima dan juga dapat memanfaatkan kuota tersebut. Itu berarti mereka secara untuk masalah teknis ini sudah sangat terbantu ya Pak Kadis ya dengan hal itu. Lalu untuk berarti dari kabupaten tuh hanya menerima dari pusat aja Pak ya? Kalau internal dari Dinas Pendidikan sendiri ada bantuan nggak buat mereka? Izin bahwa memang untuk kuota masih dilaksanakan atau disubsidi oleh pemerintah pusat. Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam hal ini Dinas Pendidikan yang dibantu dan juga di backup oleh DPRD Kabupaten Tangerang menyiapkan jaringan penguatan untuk internet yang sudah dibangun dan masih tersebar di wilayah utara, karena memang kami berasumsi bahwa wilayah utara adalah wilayah yang jaringan internetnya berkurang. Agak lemah ya. Mudah-mudahan dengan adanya penambahan jaringan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten bersama DPRD, hal ini bisa membantu anak-anak dalam proses belajar mengajar jarak jauh. Oke, itu harapan kita semua Pak Kadis ya. Nah, ini sedikit pertanyaan mengenai masalah SPP nih Pak Kadis nih ya. Ya, kalau boleh tahu nih, ini kan kalau swasta itu kan artinya mereka tentu kita tidak pungkiri adalah bisa terjadinya kegiatan untuk operasional mereka adalah dari SPP siswa kan. Ya. Nah, apakah ada kebijakan dalam masalah pandemi ini untuk sekolah-sekolah swasta untuk masalah SPP-nya kepada murid-murid itu dari Dinas Pendidikan Kabupaten sendiri melihatnya bagaimana nih Pak Kadis nih? Jadi begini, untuk masalah
progres administrasi pembelajaran yang dilaksanakan oleh teman-teman di yayasan atau dinas di pendidikan di bidang swasta. Kami Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang belum bisa masuk secara mendalam ke dalam hal itu karena itu merupakan sudah otonomi mereka. Tetapi kami dari Dinas Pendidikan sifatnya menghimbau. Kami juga pernah berdiskusi dengan mereka, minimal berpikir bagaimana supaya anak-anak kita yang bersekolah di swasta itu juga tidak merasa beban berat tanpa hadir di sekolah, tanpa ada kegiatan belajar di sekolah, pembayarannya kenapa harus bayar. Di satu sisi demikian, sisi lain juga bahwa kita juga paham bahwa teman-teman tenaga pendidik yang ada di sekolah-sekolah swasta tetap melaksanakan proses pembelajaran jarak jauh. Bahkan ada kos yang lebih dari teman-teman tenaga pendidik dalam bentuk kuota tadi. Walaupun kuota sudah diberikan oleh pemerintah pusat, tetapi kan baru di bulan September. Jadi kami menyikapinya dengan arif dan bijak agar pihak sekolah dan juga orang tua berdiskusi, ngobrol, share yang mana yang terbaik agar tidak saling memberatkan di dua belah pihak. Sekali lagi bahwa urusan internal sekolah swasta Dinas Pendidikan belum bisa masuk secara mendalam. Namun kami sebatas memfasilitasi dan juga memediasikan urusan-urusan demikian. Maaf, kalau dari Pemda sendiri ada nggak bantuan untuk siswa-siswa untuk yang swasta, Pak? Ada digelontorkan anggaran untuk itu, sudah ada apa belum nih? Setahu Pak Kadis nih. Kalau pemerintah Kabupaten Tangerang memberikan bantuan operasional sekolah daerah itu masih bertaraf di negeri. Kalau yang swasta tetap mendapat bantuan operasional sekolah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dari pusat ya berarti ya? Ya. Sekarang gini Pak Kadis nih ya. Kira-kira kan murid dan guru ini udah pada stres nih dengan sekolah daring ini nih. Siapapun, saya pun sebagai orang tua juga jadi ngikut stres juga nih. Setuju. Ya, kira-kira kapan nih Kabupaten Tangerang nih? Karena ada beberapa daerah tetangga kita katanya udah mau mulai ya, kayak Bekasi gitu atau di beberapa daerah Jawa Barat. Ya, betul. Ya, kira-kira gimana tuh Pak Kadis? Jadi begini Pak Johan, bahwa sejak terjadinya pandemi COVID-19, kami beserta jajaran tim gugus tugas COVID-19 Kabupaten Tangerang dan juga teman-teman dari tenaga pendidik sudah merumuskan proses kegiatan belajar tatap muka. Kami sudah membuat blueprint terhadap pertemuan tatap muka. Target kami sebelumnya memang di tahun ajaran baru 2021 di bulan Juli kita bisa melaksanakan kegiatan tatap muka. Walaupun pandemi sudah masih berjalan maksud kami. Tetapi konsep ini belum bisa kita lakukan. Ternyata di bulan Mei sudah menguning. Alhamdulillah. Namun di bulan Juni dan Juli meningkat menjadi merah lagi. Dengan adanya kelonggaran PSBB, ternyata masyarakat kita belum bisa menyikapi dengan bijak sehingga kondisi ini menjadi meningkat menjadi merah. Atas dasar itu kami belum berani melakukan kegiatan tatap muka. Kami sadar bahwa sejak bulan Maret bahkan sampai saat ini seluruh orang tua bahkan siswa juga sudah termasuk stres. Saya juga sama punya anak. Kami akhirnya bersepakat dengan unsur pimpinan di 2021 awal di tahun ajaran 2020-2021 semester genap. Insya Allah kita akan melakukan kegiatan belajar mengajar tatap muka dengan pola protokol kesehatan yang ketat. Jadi kita akan menggunakan pola piket atau pola bergantian atau pola ganjil genap kalau saya menyebutnya. Jadi setiap kelas kalau dia satu kelas isinya 30 orang, berarti kami akan membuat konsep satu kelas itu hanya 10 orang. Oh, 10. Sehingga satu kelas hanya berisi 10 orang.
Bahkan ada beberapa konsep yang sudah digulirkan oleh teman-teman kepala sekolah bahwa bisa juga karena 1 minggu itu ada 6 hari, khusus SD itu ada 6 angkatan, kelas 1 hari Senin, kelas 2 hari Selasa, menggunakan seluruh kelas yang dia miliki, sehingga tetap bahwa dalam proses pembelajaran di hari itu kelas itu diisi hanya 10 orang. Demikian. Insya Allah kita mohon berharap dan berdoa. Mudah-mudahan pandemi COVID-19 segera berakhir. 2021 kita semua bisa melaksanakan aktivitas seperti sedia kala. Sehingga kita juga menjadi berbahagia. Kemudian jangan lupa bahwa di dalam kegiatan belajar mengajar di 2021 kita harus melakukan kebiasaan hidup baru, yaitu dengan menggunakan protokol kesehatan. Demikian, Pak Johan. Ya, terakhir nih Pak Kadis nih. Harapannya nih ke depannya ini nih untuk khususnya untuk di dunia pendidikan di Kabupaten Tangerang di masa pandemi ini, itu gimana nih Pak Kadis? Harapan kami berharap bahwa dunia pendidikan di Kabupaten Tangerang khususnya setelah atau pasca pandemi ini menjadi lebih matang. Kenapa lebih matang? Karena kami tenaga pendidik sudah paham benar menyikapi permasalahan-permasalahan di dunia pendidikan dengan situasi dan kondisi yang sama-sama tidak siap. Alhamdulillah kita sudah paham dan kita sudah siap menyikapi permasalahan apabila di kemudian hari, dan nauzubillah min dzalik, mudah-mudahan tidak ada kegiatan-kegiatan pembelajaran apabila ada hal demikian, yaitu dengan menggunakan pola kurikulum darurat. Kita menyikapinya dengan bijak sehingga anak-anak bersekolah tanpa harus ke rumah, tanpa harus ke sekolah, tapi bisa belajar di rumah dengan sangat-sangat menyenangkan. Demikian Pak Johan. Oke, terima kasih banyak. Sungguh info-info yang sungguh bagus semua yang kita dapatkan pada siang hari ini Pak Kadis. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama Pak Johan. Nah, untuk para pemirsa MPTV juga jangan lupa pesan ibu ya, kita terapkan 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan satu lagi apa? Menghindari kerumunan ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu dengan acara bincang-bincang lainnya dalam program yang selanjutnya. Makasih. Salam sehat. Oke, mantap.